salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, para penguji LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Irmina Oktovania. Saya mahasiswa PPG Transformasi Batch 3 tahun 2025. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 11 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran saya di kelas 4 STK Rehes, Desa Gurung Liwut, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan tema lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai laki-laki dan perempuan. Inilah video saya. Selamat menyaksikan. Siap, beri salam. Selamat pagi. Silakan duduk. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, luar biasa. Sebelum ke materi yang kita bahas hari ini, Ibu mau tanya dulu. Ketika kamu jalan dari rumah tadi pagi, jalan dari rumah menuju sekolah, apa yang kamu lihat dalam perjalanan? Apa? Ayo. Sampah berserakan. Sampah berserakan. Ada rumah, ada kendaraan lewat, ada pohon. Ya. Tentunya kita waktu datang sekolah tadi pasti kita mengamati suasana, situasi di lingkungan sekitar. Ada sampah berserakan, ya tidak teman-teman? Ya. Terus apa tugas kita? Apa tugas kita sebagai anak sekolah? Ayo. Membersihkan sampah. Doa. Saya minta satu orang teman untuk maju ke depan memimpin kita dalam doa. Ayo. Siap. Siap. Teman-teman, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa yang Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Arya. Silakan duduk. Kita absen dulu. Tanei, hadir, Ibu. Jevalina, Hadir, Ibu. Jahatun, Hadir, Ibu. Injil, Hadir, Ibu. Lestari, Hadir, Ibu. Jeluma, Hadir, Ibu. Gentleman, Hadir, Ibu. Gatun, Hadir, Ibu. Danus, Hadir, Ibu. Noldi, Hadir, Ibu. Ngambut, Jenang. Hadir, Ibu. Sudah ya? Ya, sebelum kita ke materi, kita berdiri dulu, kita speaking. Ayo. Tepuk Yesus. Yesus, Yesetano. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ibu mau tanya dulu. Kesepakatan kelas yang apa yang kalian terapkan selama ini di kelas? Jangan membuang sampah sembarangan. Hah? Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu berarti ini kesepakatan kelas bersama yang sudah kalian buat dan sudah terapkan bersama. Jangan membuang sampah sembarangan. Kamu laksanakan tidak selama ini? Laksanakan. Laksanakan yang benar. Jujur. Materi yang kita bahas hari ini
Sarul. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Satu lagi. Lingkungan adalah, ayo, segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik makhluk hidup maupun benda mati. Itu adalah definisi dari lingkungan. Sekarang, Tuhan Allah menciptakan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan hidup kita. Tuhan Allah menciptakan lingkungan yang subur, hijau, untuk mendukung pertumbuhan hidup kita atau untuk kelangsungan proses hidup semua makhluk ciptaannya. Oleh karena itu kita dapat bersyukur. Teman-teman, kita dapat bersyukur dan merawat alam ciptaannya itu dengan tidak melakukan aktivitas sebagai berikut. Kira-kira apa saja aktivitas yang dapat merusak alam, teman-teman? Ayo. Siapa yang tahu aktivitas manusia yang dapat merusak alam? Membuang sampah sembarangan. Apalagi? Ayo. Ayo, apalagi? Apalagi? Menebang pohon secara liar. Tepuk tangan. Menebang pohon. Kita pergi dulu. Kita penyanyi dulu ya.
ketika keluarganya harus kembali ke Nazaret karena dia berdiskusi dengan para alim ulama. Kedua orang tua Yesus mencari dia dan mereka menemukan dia sedang duduk berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat di dalam bait Allah. Ketika orang tuanya mengajak dia untuk kembali ke rumah mereka, dia taat dan hormat kepada orang tuanya. Yesus yang sudah tahu tentang panggilan Bapa di dalam dirinya untuk melayani manusia, tetap menaruh hormat kepada orang tuanya. Dia tidak memutuskan sendiri untuk tetap berada di bait Allah, tetapi memilih untuk kembali bersama keluarganya. Yesus menunggu waktu yang tepat sesuai dengan rencana Bapa untuk melayani. Yesus tetap berada di bawah asuhan orang tuanya karena dia hormat kepada mereka. Orang tuanya adalah pelindung rohani yang ditetapkan oleh Allah bagi hidupnya. Ketika Yesus menghargai di bawah orang tuanya, maka hikmat Yesus makin bertambah dan dia makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sudah mendengar cerita ini? Sudah mendengar cerita ini? Sudah, Ibu. Ya. Ibu mau tanya dulu. Setelah mendengarkan cerita yang Ibu baca, sekarang kalian bisa menjawabkan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Yang pertama, tradisi apa saja yang biasa dilakukan oleh orang tua Yesus setiap tahun? Tradisi apa yang dilakukan oleh orang tua Yesus setiap tahun pada cerita tersebut? Ayo. Merayakan Paskah di Yerusalem. Ya, silakan Amelia. Merayakan Paskah di Yerusalem. Merayakan Paskah di Yerusalem. Tepuk tangan dulu. Tradisi apa yang biasa dilakukan orang tua Yesus setiap tahun? Jawabannya merayakan Paskah bersama di Yerusalem. Yang kedua, ayo. Siapa lagi? Ayo. Tradisi yang biasa dilakukan Yesus bersama orang tua? Ya. Nomor 2, pada umur berapakah Yesus pada umur berapakah Yesus berada di Yerusalem? 12 tahun. Tepuk tangan dulu. Yesus pergi ke Yerusalem dan mengajar orang-orang di bait Allah pada umur 12 tahun. Yang ketiga, apa saja yang dilakukan Yesus ketika berada di bait Allah? Mengajar orang banyak. Tepuk tangan dulu. Apa saja yang dilakukan Yesus ketika berada di Yerusalem? Mengajar banyak orang. Lagi. Saya Ibu. Duduk di dekat ahli ulama. Duduk di dekat alim ulama untuk mengajar. Tepuk tangan. Yang dilakukan Yesus di Yerusalem, dia berada di bait Allah, duduk di tengah-tengah alim ulama dan mengajar banyak orang. Ya, berikut. Bagaimana perasaan Yusuf dan Maria ketika Yesus tidak ditemukan? Bagaimana perasaan Yusuf dan Maria waktu itu? Cemas. Tepuk tangan dulu. Waktu itu, ketika Yesus tidak ditemukan oleh orang tuanya, Yesus merasa cemas. Orang tuanya sangat merasa cemas karena Yesus hilang. Siapapun orang tua kita, teman-teman, kalau kita hilang, pasti orang tua merasa cemas. Nah, di manakah tempat tinggal Yesus dan orang tuanya?
tinggal di Nazaret. Ya. Sekarang saya bagi lembar kerjanya dan kamu akan kerja berkelompok. Nomor 2 3 bab 2, sekali lagi bab 2 ayat 41 sampai 52. Coba satu orang baca. Risa. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya. Setelah mendalami kitab suci, perhatikan ke sini. Setelah mendalami kitab suci, pas sudah kalian baca tuh kitab sucinya. Sekarang silakan membentuk kelompok sekarang. Ayo. Silakan membentuk kelompok. Jawab soal nomor 1, 2, dan 3. Jangan lupa tulis nama kelompok. Jangan lupa tulis nama kelompok. Ayo, tulis nama kelompok. Tulis nama kelompok. Ayo, tulis nama kelompok. Tulis nama kelompok. Ada yang punya jawaban? Ini. Nah, kartunya. Tulis nama kelompok. 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 Kamu di sini, Sudah? Sudah? Sekarang presentasi di depan kelas. Nah, sudah. Hasil diskusi. Silakan kumpul. Setiap kelompok maju ke depan. Setiap anggota kelompoknya maju ke depan. Salah satu ketuanya maju ke depan. Bapak dengan hasil kerja. Jangan semua. Satu orang dari setiap kelompok. Satu orang dari setiap kelompok. Kamu tadi 4 kelompok, ya? Nah, sekarang mempertanggungjawabkan hasil kerja dari setiap kelompok. Nah, sekarang Arya. Menurut hasil kerja kelompok kami, Keras dikit. Yang lain dengar? Ya, menurut hasil. menurut hasil kerja kelompok kami akan menjawab soal-soal yang diberikan. 1. Tiap-tiap Baca soal. apa tradisi yang biasa dilakukan orang tua Yesus setiap tahun? Jawabannya 1. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Raya Paskah. Nomor 2. Apa yang terjadi dengan Yesus ketika keluarganya kembali ke Yerusalem? Jawabannya 2. Yesus
di bait Allah. 3. Apa pengaruh lingkungan sekitar rumahmu terhadap kebiasaan hidupmu? Jawaban nomor 3. Membuang sampah pada tempatnya setiap hari. Lingkungan kami bersih. Sampah yang berserakan akan dikumpulkan lalu dibakar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Anda. Ya, kelompoknya Kenan, kelompok 2. Menurut hasil Yang keras-kerasan. Menurut hasil kelompok diskusi kami, soal-soal yang diberikan adalah nomor 1. Apa tradisi yang biasa dilakukan orang tua Yesus setiap tahun? Jawabannya, orang tua Yesus pergi ke bait Allah untuk merayakan Paskah. Nomor 2. Apa yang terjadi dengan Yesus ketika keluarganya kembali ke Yerusalem? Jawabannya, Yesus tidak pulang bersama orang tuanya, melainkan tinggal di Yerusalem untuk mengajar. Nomor 3. Apa pengaruh lingkungan sekitar rumahmu terhadap kebiasaan hidupmu? Jawabannya, merawat dan membersihkan tanaman setiap hari agar tumbuhan subur. Tepuk tangan untuk kelompoknya Kenan. Nomor 3. Apa pengaruh lingkungan sekitar rumahmu terhadap kebiasaan hidupmu? Jawaban nomor 3. Kebersihan lingkungan. Jika lingkungan rumah kita bersih dan terawat, maka kita akan cenderung untuk menjaga kebersihan. Tepuk tangan untuk kelompoknya Trisa. Ya, kelompoknya Ein, ayo. Menurut hasil diskusi kelompok kami akan menjawab soal-soal berikut. Nomor 1. Apa tradisi yang biasa dilakukan orang tua Yesus setiap tahun? Jawaban nomor 1. Pergi ke Yerusalem merayakan Paskah. Nomor 2. Apa yang terjadi dengan Yesus ketika keluarganya kembali ke Yerusalem? Jawaban nomor 2. Yesus tetap tinggal di Yerusalem dan mengajar banyak orang. Tepuk tangan untuk kelompoknya Ein. Terima kasih. Sekarang kumpul. Inilah bedanya. Silakan duduk. Tradisi yang dilakukan oleh orang tua Yesus setiap tahun adalah pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Terus, apa yang terjadi dengan Yesus ketika keluarganya kembali ke Yerusalem? Yang pertama, Yesus memilih untuk tinggal di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Yang kedua, ia ditemukan oleh orang tuanya setelah 3 hari di bait Allah. Yesus tengah duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan atau mengajar di bait Allah. Ya. Yang ketiga, apa pengaruh lingkungan sekitar rumahmu terhadap kebiasaan rumahmu? Nah, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Teman-teman? Pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Ya. Sebelum doa penutup, Ibu akan memberi tugas. Ambil kertas tugas di rumah. Silakan tulis. Silakan tulis. Sudah? Sudah?
sesama. Sudah? Ungkapan syukur dapat dalam bentuk doa, puisi, cerita pendek. Buat doa syukur. Buat doa syukur atau puisi tentang rasa syukurmu atas anugerah Tuhan terhadap lingkungan hidup yang sangat bermanfaat bagi hidupmu dan sesama. Bisa buat dalam bentuk doa atau puisi. Puisi syukur. Puisi syukur atau doa syukur terhadap Tuhan atas anugerah berupa lingkungan yang sehat, lingkungan yang bermanfaat bagi hidup kita dan sesama. Teman-teman, sekian dulu. Silakan berdiri. Itu tugas dari kita di rumah ya. Sebelum kita tutup, kita tepuk salut ya. 1, 2, 3. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke teman-teman, sampai di sini saja pertemuan kali ini. Selamat siang dan doa penutup. Saya minta teman kita aja memimpin doa.